Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IF6 akan mempresentasikan mengenai proses dan thread. Anggota di kelompok kami ada Zaki Abi Fauzan Aziz, ada Salma Wafa Sadia, ada Muhammad Hilman Rahmat, ada Agustiar Fajar Abdillah, ada Zulfikar Azizan. Selanjutnya ada mengenai apa itu program dan proses yang akan dibahas oleh Kang Agus. Silakan Kang Agus. Baik Kang Hilman, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang program dan proses. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Adapun definisi lain dari proses yaitu merupakan program yang sedang dieksekusi. Kemudian untuk kegiatan proses, sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Berbagai proses berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri-sendiri. Sehingga setiap proses memiliki dua prinsip di bawah ini. Yang pertama yaitu independen. Independen adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. Yang kedua ada one program at any instant, yaitu program tersebut hanya satu proses yang dilayani oleh pemroses pada satu waktu. Kemudian status proses. Status proses diartikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu. Status proses terdiri atas yang pertama new, yang kedua running, yang ketiga waiting, yang keempat ready, yang kelima terminate. Apa itu yang proses new? Proses new di sini merupakan proses yang sedang dibuat atau yang sedang dipersiapkan untuk dieksekusi. Yang kedua ada running, merupakan proses yang sedang dijalankan. Yang ketiga ada waiting, merupakan proses sedang menunggu beberapa kejadian yang akan terjadi. Misalnya seperti penyelesaian input output atau penerimaan sebuah signal atau tanda. Yang keempat ada ready, merupakan proses sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Yang kelima ada terminate, merupakan proses berhenti atau proses telah selesai menjalankan tugasnya. Kemudian ada point control block. Setiap proses direpresentasikan atau digambarkan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi status proses yang berisikan new, ready, running, waiting, dan terminate. Yang kedua ada program counter, yaitu mengindikasikan alamat atau address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. Yang ketiga CPU register, merupakan register beragam dalam jumlah dan jenisnya tergantung pada rancangan arsitektur komputer yang bersangkutan. Register tersebut terdiri dari akumulator, stack pointer, index register, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Nah, kemudian selama program counter berjalan, si status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Nah, pada gambar di samping ditunjukkan switching proses dari proses ke proses selanjutnya. Jadi proses pertama itu dieksekusi, kemudian menyimpan status proses tersebut berupa informasi. Begitu prosesnya begitu sampai selesai, berulang-ulang. Adapun informasi yang disimpan itu ada informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisikan prioritas dari sebuah proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Kemudian ada informasi manajemen memori. Informasi ini berisikan nilai basis dan limit register, page table atau segment table tergantung dari sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian ada informasi accounting. Informasi ini berisikan jumlah CPU dan real time yang digunakan, account numbers, time limit, jumlah job maupun proses, dan lain sebagainya.
Kemudian ada informasi status input-output. Informasi ini berisikan deretan input-output device seperti tab driver yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka, dan lain sebagainya. Baik Kang Hilman, segitu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Hilman. Baik, terima kasih Kang Agus atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada mengenai model proses yang akan dijelaskan oleh Kang Zulfikar. Silakan Kang Zulfikar. Baik, terima kasih Kang Hilman. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses. Model proses terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu proses serentak berpenggalan, proses berurutan, proses paralel, dan CPU switching. Yang pertama ada proses serentak. Proses serentak adalah suatu proses di mana proses atau unit pemroses melakukan banyak tugas dan proses. Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam proses serentak. Yang pertama ada multiprogramming. Multiprogramming adalah peristiwa di mana sistem menjalankan lebih dari satu program sekaligus dalam satu proses. Lalu ada multitasking. Multitasking adalah suatu peristiwa di mana prosesor menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah, tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Lalu ada multiprocessing. Multiprocessing adalah peristiwa di mana sejumlah tugas telah dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Lalu ada multiplexing. Multiplexing adalah peristiwa di mana prosesor menggunakan pertukaran kendali dalam selang waktu terpisah-pisah. Time sharing. Time sharing adalah kejadian di mana sejumlah pemakai secara bersamaan dapat menggunakan satu sistem komputer. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada proses serentak berpenggalan. Proses serentak berpenggalan adalah peristiwa di mana suatu proses secara serentak memiliki beberapa potongan proses yang berselingan dengan proses lain. Pada proses serentak berpenggalan memungkinkan potongan proses pertama saling tumpang tindih dengan potongan proses kedua. Lalu yang ketiga ada proses berurutan. Proses berurutan adalah peristiwa di mana sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu dan di antara proses-proses itu tidak ada yang saling tumpang tindih. Jadi proses sebelumnya harus diselesaikan dahulu sebelum berpindah ke proses selanjutnya. Yang keempat ada proses paralel. Proses paralel adalah peristiwa di mana sejumlah proses dapat dijalankan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Lalu yang terakhir ada CPU switching. CPU switching adalah peralihan prosedur dalam mengolah satu proses ke proses lainnya. Jika kita meninjau dari konsepnya, maka setiap proses mempunyai satu virtual CPU. Namun nyatanya akan terasa mirip dengan multiprogramming, sehingga lebih mudah untuk menganggap kumpulan proses yang berjalan secara paralel. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Kang Hilman. Terima kasih Kang Zulfikar atas penjelasannya. Selanjutnya ada mengenai apa itu multiprogramming yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, multiprogramming ialah suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada konsep dasar multiprogramming. Jadi suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut dalam status wait, misalnya meminta input atau output, atau selesai. Pada saat wait, maka CPU akan nganggur. Untuk mengatasi hal ini, maka CPU akan dialihkan ke proses lain pada suatu proses sedang dalam wait. Dan demikian seterusnya. Di sini ada schematic view dari multiprogramming ya. Selanjutnya, pada sistem multiprogramming, sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk manajemen memori, penjadwalan CPU, dan manajemen disk. Lalu sistem operasi multiprogram menyediakan supply untuk I/O rutin.
Lalu sistem harus dapat mengalokasikan memori untuk beberapa job. Beberapa job yang sudah siap dieksekusi akan dipilih oleh sistem. Job mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Lalu perangkat apa saja yang diperlukan oleh setiap job juga harus dialokasikan oleh sistem. Selanjutnya ada tipe dari multi-programming. Yang pertama ada kooperatif, yang kedua ada preemptif. Yang pertama, kooperatif multi-programming merupakan model yang lebih tua dari yang lainnya dan sudah jarang digunakan di waktu sekarang. Dengan kooperatif multi-programming, konteks pertukaran diinisiasi oleh program itu sendiri daripada OS. Sumber daya prosesor ditugaskan kembali ketika sebuah program melepas kendali tersebut. Operasi sistem tidak mempunyai pilihan selain menjalankan program dengan expectation. Selanjutnya ada preemptive multi-programming. Dengan model ini, operasi sistem mempunyai kendali penuh atas konteks pertukaran. Itu akan mengalokasikan sumber daya CPU berdasarkan antrian program dan operasi I/O programnya selama membatasi waktu pada tiap program bisa berjalan. Selanjutnya ada mengenai apa itu thread yang akan dijelaskan oleh Kang Zaki. Terima kasih Kang Hilman. Saya akan membahas apa itu thread. Thread atau yang disebut dengan lightweight process adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Dan saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu, atau bisa disebut juga dengan single thread. Yang kedua, jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu yang disebut dengan multi-thread. Contoh kasus. Yang pertama adalah contoh kasus single thread. Jika program memiliki proses dengan satu thread, ketika pengguna yang sedang mengetik tulisan pada program, maka fitur pemeriksaan ejaan akan berjalan setelah pengguna selesai menulis, dan akan begitu seterusnya. Yang kedua adalah multi-thread. Jika program memiliki proses dengan dua thread, maka fitur pengejaan dapat berjalan secara bersamaan ketika pengguna sedang menulis pada program. Dengan ini, setiap tugas tidak harus bergantian dalam menunggu tugas lainnya. Selanjutnya, untuk thread dengan proses, thread akan menang. Kenapa? Karena thread lebih ringan dibandingkan proses. Thread dapat berbagi data dan kode. Switching antara thread jauh lebih hemat CPU daripada proses. Thread memungkinkan tugas yang berbeda yang akan dilakukan secara bersamaan. Penanganan thread itu ada dua. Yang pertama thread cancellation dan thread pulse. Thread cancellation adalah pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Misalnya jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, sebelum JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dihentikan terlebih dahulu. Thread yang akan diberhentikan disebut sebagai target thread. Pembatalan thread terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Untuk asynchronous cancellation, suatu thread memberhentikan target thread seketika itu juga. Sedangkan untuk deferred cancellation, target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Terakhir adalah thread pools. Thread pools adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools. Jumlah thread dalam pool dapat tergantung dari jumlah CPU dalam sistem, jumlah memori fisik, dan jumlah permintaan klien yang konsulen. Keuntungan thread pools biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konsulen.
Sekian dari saya, terima kasih Kang. Saya kembalikan lagi kepada Kang Hilman. Baik, terima kasih Kang Zaki. Selanjutnya, apa itu multithread yang akan dijelaskan oleh Teh Salma. Silakan. Baik Kang Hilman, terima kasih atas instruksinya. Jadi, multithread itu adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa proses secara bersamaan, walaupun otaknya hanya satu. Nah, di sini thread dibagi beberapa level. Yang pertama ada kernel thread. Kernel level thread. Thread ini dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi satu dengan satu atau one-to-one dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari threading. Nah, yang kedua ada user level thread, sebuah pemetaan end-to-one atau many-to-one, yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Yang ketiga ada hybrid thread, sebuah pemetaan end-to-end atau many-to-many, yang berarti beberapa jumlah end thread aplikasi dipetakan ke beberapa entitas di kernel. Selanjutnya. Nah, di sini ada model multithread yang pertama one-to-one, many-to-one, dan many-to-many. One-to-one yaitu memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread ke kernel. Model ini menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-many, seperti di gambar. Jadi satu thread, satu user thread dimasukkan ke satu kernel thread masing-masing. Selanjutnya. Yang kedua ada many-to-one, memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Seperti pada gambar, beberapa user thread dimasukkan ke satu kernel thread. Selanjutnya. Yang ketiga ada many-to-many, mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna, mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel, seperti pada gambar. Saya kembalikan ke Kang Hilman. Baik, terima kasih Teh Salma atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang cukup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.